Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, yang sedang berjalan di jalan ma'rifatullah atau yang sedang mencari Allah, perlu saya di sini sampaikan bagi saudara-saudara sedang dalam pencarian. Ketahuilah bahwa kita sekarang ini semuanya sedang mengalami Allah. Sekali lagi, kita semua sekarang ini, saat ini, detik ini, kita mengalami namanya Allah. Sangat nyata. Kenapa saya katakan sangat nyata? Kita ini hidup dengan hidupnya Allah. Kalau kita ini hidup dengan hidupnya Allah, itu artinya kita mengalami Allah. Bagi orang yang berpikir, kalau tidak berpikir, lewat. Subhanallah. Lebih jelas lagi, seperti di dalam konten saya sampaikan kemarin, kita makan tidak akan bisa tanpa Allah. Minum tidak akan bisa tanpa Allah. Megan ini tidak akan bisa tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi kenapa banyak orang tidak bisa menyadari, tidak bisa merasakan bahwa dia sedang mengalami Allah? Karena tertutup dengan kesombongannya. Karena yang selalu ditampilkan adalah dirinya. Aku ini, aku itu,
dan lain sebagainya. Mana mungkin kita bisa ngapa-ngapain? Apa yang bisa kita buat tanpa Allah? Karena memang kita hidup dengan hidupnya Allah. Kita mengalami Allah. Cuma kita tidak pernah sadar. Kita dibutakan dengan kesombongan. Akhirnya kita tidak bisa merasakan. Tapi memang bukanlah perkara mudah. Perlu perjalanan yang sangat panjang. Harus melakukan suatu perjalanan yang sangat panjang untuk mencapai namanya Sidratul Muntaha. Karena di Sidratul Muntaha hanya ada sadar Allah. Sadar Allah itu yang disebut kesadaran yang tertinggi. Itulah sebabnya sering saya mengatakan di konten-konten saya bahwa kita harus selalu sadar tentang Allah. Tujuan sadar tentang Allah agar kita mencapai sadar Allah. Jangan disamakan kesadaran tentang Allah atau sadar Allah itu beda. Sadar Allah tidak ada lagi campurannya. Kalau kita sadar tentang Allah, berarti masih ada dua. Marilah kita kembali hidup sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu mengingat apa yang diingat Allah. Tujuannya apa? Untuk kita membangkitkan suatu kesadaran, walaupun kesadaran masih rendah. Tapi kita harus mulai dari yang rendah dan pada akhirnya mencapai yang tinggi. Kita hidup dengan Allah. Berarti kita harus mengalami Allah. Kalau seseorang yang tidak bisa menyadari bahwa dia sudah mengalami Allah, inilah yang disebut orang-orang yang lalai. Coba kita bayangkan, saudara. Tanpa campur tangan Allah, apa yang bisa kita buat? Kita tidak akan bisa makan tanpa Allah. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Apapun itu. Tanpa campur tangan Allah. Tidak bisa. Inilah yang harus kita sadari. Inilah nikmat yang tertinggi yang tiada pernah berhenti. Subhanallah. Sadar. Itulah sebabnya dikatakan, ketika engkau masih mencari aku tidak ada. Tapi ketika engkau datang padaku, justru engkau yang tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah hidup dengan Allah. Mengalami Allah. Cuma sayang, kita tidak bisa merasakan bagaimana mengalami Allah. Apa sebab?
karena kita terhijab, terdinding satu kesombongan. Maka inilah para guru-guru kita mengajarkan kita semua selalu belajar mentiadakan diri atau menfanakan diri, supaya hijab ini tersingkap. Subhanallah. Apa yang kita harus lakukan? Kenapa kita tidak bisa menyadari Allah? Di dalam setiap tindakan itu Dia, bukan siapa-siapa. Kita kesana kemari, Dia. Makanya saya katakan, saudara, kalau kita tidak memahami Allah, berjalan ke sana kemari itu dosa. Satu langkah kita melangkah dosa, dua langkah dosa, apalagi kalau kita melangkah sampai puluhan langkah. Berapa banyak dosa kita lakukan tiap hari? Kenapa kita bisa berdosa hanya melangkah? Karena sebenarnya yang menggerakkan ke sana kemari itu adalah Allah, tapi kita yang merasa mengambil hak Allah. Belajar bagaimana cara mengalami Allah. Subhanallah. Jangan cuma belajar kulit-kulitnya. Memang perjalanan bukanlah mudah. Bukan. Kita semakin keras menuju Allah, semakin banyak juga cobaannya, ujiannya. Tahu siapa itu ujian? Itu Allah sendiri. Allah sendiri. Subhanallah. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan sesuatu di akhir konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin nanti ada video yang paling rahasia di antara segala rahasia. Mungkin hanya orang-orang yang tertentu bisa membuka, yaitu orang-orang yang betul-betul tulus dalam perjalanan ini. Kalau hanya sekedar tahu, dia tidak akan bisa membuka. Tapi entah, belum tahu kapan saya upload. Kontennya sudah saya buat. Ketika sudah memahami ini, jangan lagi menuntut ilmu. Inilah rahasia kita, rahasia saudara semua. Bagaimana kita mati mengalami nikmat. Sekali lagi, saya mohon maaf. Mungkin hanya orang-orang yang tertentu bisa membuka. Orang yang betul-betul tahu bagaimana mencapai ilmu ini. Ilmu ini seringkali terdengar di Sulawesi, guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita dulu yang mengatakan bahwa ilmu ini lebih berharga daripada segunung emas. Di Sulawesi sering kita dengar kata-kata ini. Keselamatan tidak bisa dibeli. Itu artinya.
Subhanallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.